Ya Tuhan, bukakanlah mata kami. Ya Tuhan, mendekatlah dan biarkanlah kami untuk mengenal dan memahami firman-Mu. Tuhan, biarlah dalam kesempatan ini kami boleh semakin mengenal, semakin mengasihi Yesus Kristus Allah kami, sumber hidup kami, yang membangkitkan kami, yang memberikan kami hidup. Yang kedua, yang menunjukkan kasih kepada kami di saat kami tidak layak untuk dikasihi. Tuhan, biarlah Engkau menampakkan diri-Mu, menyatakan diri-Mu dalam setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat long weekend. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di tengah-tengah long weekend saat ini. Sungguh indah kita boleh kembali beribadah di tengah-tengah liburan kita. Biarlah hari ini kita boleh merasakan kelegaan di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah Akulah Kebangkitan dan Hidup, yang terambil dari satu ayat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-26. Jika sudah membacakannya, jika sudah ketemu Bapak Ibu, mari kita membacakannya bersama-sama dengan bersuara. Yohanes 11 ayat 21 hingga ayat 26. Mari kita membacakannya bersama-sama. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Maria, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang datang ke dalam dunia." Saya agak kepanjangan ya, oke baik. Bapak Ibu, mari kita menonton sebuah klip singkat ya. Ini adalah sebuah teaser film. Mari kita tebak, ini teaser film apa? Family, you don't get to pick the one you get. Just gotta love the one you got. I always knew this day would come. I got it. I don't think you got it. I held him off for years. Charlie, get up here. He's a relentless son of a bitch. Won't stop till he finishes the job. Death is coming for our family. I said, oh, 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 Bulan Mei ini akan diputar filmnya. Saksikan. Bapak Ibu sudah tahu filmnya apa? Alan mah udah pasti tahu ya. Kalau Bapak Ibu belum tahu ya, saya kasih clue satu lagi. Film ini traumatis. Serial film ini traumatis. Kalau Bapak Ibu mengendarai kendaraan dan takut ada di belakang kendaraan seperti ini, kemungkinan besar itu karena Bapak Ibu pernah nonton film ini tanpa Bapak Ibu sengaja mungkin ya. Tapi lupa aja.
judulnya. Judulnya, Bapak Ibu, adalah Final Destination. Saya nggak tahu ini yang keberapa ya. Keberapa Kokolan? 6. Oke, siap. Ke-6 Bapak Ibu ya. Ini serial sequel Final Destination yang ke-6, ada subjudulnya Bloodlines yang akan keluar di bulan Mei. Saya tidak menyarankan untuk ditonton. Bapak Ibu, film ini mengerikan, traumatis bagi orang-orang yang menonton film ini, karena Bapak Ibu, di film ini kemudian digambarkan ada kematian, rangkaian kematian, bukan hanya satu kematian yang terjadi dengan begitu mengerikan. Bapak Ibu, ada 6 ya rangkaian film ini, tetapi polanya sebenarnya sama aja. Ada sekelompok orang yang dikejar-kejar kematian. Mereka pernah lolos dari sebuah tragedi, tetapi kematian tidak melepaskan mereka begitu saja. Mereka lolos dari satu tragedi, tetapi kematian akan terus mengejar mereka. Tagline dari Final Destination yang ke-6 ini adalah "Man cannot cheat on death". Death salah satu dari film ini ya, bahwa manusia mungkin bisa berusaha untuk menghindari kematian. Manusia mungkin bisa berusaha untuk lari, tetapi film ini membuat kita menyadari bahwa kematian itu tidak bisa dihindari. Kematian itu menakutkan, sehingga semua karakter di dalam film ini mengerahkan segenap daya mereka agar tidak tertangkap oleh kematian. Kematian akan selalu menjadi horor terbesar di dalam hidup manusia. Bisa kita rasakan juga sebenarnya ya Bapak Ibu. Ketika kita berhadapan dengan kematian, kematian itu tidak pernah tidak menakutkan. Beberapa minggu yang lalu saya masuk rumah sakit dan harus pakai oksigen Bapak Ibu. Ya, setelah sekian lama saya hidup di dunia ini, rasanya itu mungkin salah satu titik saya dekat dengan kematian dan tetap menakutkan meskipun saya hamba Tuhan. Semua orang takut dengan kematian. Bahkan dikatakan di dalam trailer ini ada satu oma-oma yang berkata maut tidak suka jika rencananya dirusak. Saking mengerikannya manusia berpikir bahwa kematian itu punya powerful, tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Rasanya orang-orang di dalam film ini kemudian berpikir bahwa kematian itu seperti sesosok jiwa, sesosok pribadi yang powerful, lebih powerful daripada manusia. Manusia tidak bisa mengatur hidupnya sendiri. Kematian yang kemudian akan mengejar manusia. Bukan hanya menyatakan bahwa kematian itu mengerikan Bapak Ibu, hal yang menarik yang lain yang kemudian saya lihat di dalam trailer ini, di akhir trailer tadi ada seorang bapak-bapak yang mengatakan begini, "Only by embracing death will it pass you by." Dalam subtitlenya sih katanya dia seorang pendeta ya. Seorang pendeta yang mengatakan bahwa hanya dengan cara mengembrace, memeluk, merengkuh kematian, kamu akan bisa melalui kematian. Saya nggak ngerti ya, karena filmnya baru keluar di bulan Mei, saya tidak mengerti apakah peran dari seorang pendeta di tengah-tengah orang yang lagi dikejar-kejar kematian. Saya tidak tahu konteksnya dia berkata seperti ini karena apa. Dia berkata bahwa hanya orang-orang yang memeluk, merengkuh kematianlah orang-orang yang kemudian bisa melaluinya atau selamat darinya. Perkataan pendeta ini sekali lagi kita tidak tahu konteksnya apa, tetapi kurang lebih Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh salah satu karakter di film ini menggambarkan apa yang terjadi, apa yang Yesus nyatakan
di tengah-tengah ayat yang tadi kita baca bersama-sama. Di ayat 25 pasal yang ke-11 Injil Yohanes, Tuhan berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup." Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, ia sedang menyatakan dirinya bahwa ia adalah pribadi yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Dia adalah pribadi yang melampaui kematian karena ia dengan sengaja datang, sengaja merengkuh kematian tersebut karena ia punya kuasa yang melampaui kematian tersebut. Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup, dan lewat Injil Yohanes pasal 11 sepanjang 44 ayat kita akan lihat dua bukti bahwa Yesus Kristus adalah kebangkitan dan hidup. Kita akan melihat bersama-sama Bapak Ibu apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan sebagai bukti bahwa ia adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Bapak Ibu, bukti yang pertama yang kemudian bisa kita lihat adalah Yesus Kristus adalah satu-satunya orang, satu-satunya pribadi yang dapat merengkuh kematian. Yesus Kristus adalah Allah yang dengan sengaja merengkuh kematian. Ada satu percakapan Bapak Ibu yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan para muridnya sebelum ayat yang tadi kita baca. Itu di ayat 1 hingga ayat yang ke-16 adalah percakapan di antara Tuhan Yesus dengan para muridnya ketika dia ada di jauh dari tempat Lazarus berada. Di pasal 11 ayat yang pertama dikatakan ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus dari Betania, kampung Maria dan saudaranya Marta. Ayat yang kedua, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak wangi dan menyekanya dengan rambutnya. Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua, perempuan itu pun mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Bapak Ibu, ayat yang tadi kita baca itu terjadi di sebuah kisah yang sebenarnya sangat panjang ya. Kisah ini bermula dari ada kabar yang Yesus terima bahwa Lazarus sedang sakit. Saudari-saudari Lazarus menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedang ada jauh dari Lazarus berada. Dia harus berjalan kurang lebih 2 hari lamanya untuk bisa sampai ke tempat Lazarus. Bapak Ibu, ada perkataan bahwa ada harapan bahwa Yesus Kristus datang ke Betania, tempat Lazarus berada, supaya dia bisa memulihkan Lazarus. Harapan ini harapan yang bukan hal yang mustahil Tuhan Yesus lakukan, meskipun dia 2 hari perjalanan jauhnya, karena Yesus itu dekat dengan keluarga ini. Bapak Ibu kalau baca di sepanjang kitab Injil, nama Lazarus, nama Maria, nama Marta itu berkali-kali kisahnya dekat dengan pelayanan Yesus Kristus. Jadi mereka orang yang dekat dan berani untuk request kepada Tuhan Yesus. Anakmu, temanmu, saudaramu, sahabatmu yang kau kasihi ini sedang sakit. Satu kalimat tetapi Yesus dan murid-muridnya langsung ngerti bahwa mereka lagi minta pertolongan dari Tuhan. Tetapi kemudian Tuhan menjawab di ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah supaya melalui penyakit itu anak Allah dimuliakan. Singkatnya, Tuhan Yesus tahu bahwa ia akan datang dan memang Yesus mau datang ke sana. Menyikapi rencana tersebut, Bapak Ibu para murid kemudian di ayat yang ke-8 berkata, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi
mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Bapak Ibu, kalau kita mengikuti khotbah minggu yang lalu, kita masih ingat bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Lalu di dalam PRT hari Kamis, hari Rabu yang lalu kita juga membahas dengan tema yang mirip-mirip bahwa kita adalah kawanan domba Allah. Setelah pernyataan diri Yesus bahwa dia adalah gembala yang baik, bahwa kawanan domba Yesus mendengarkan suara Yesus sebagai sang gembala yang baik, orang-orang Yahudi marah dan mau melempari Yesus. Bapak Ibu bisa lihat ya di pasal 10, tepat di belakang pasal 11 ini. Nah, para murid belajar dari pengalaman, memberikan peringatan kepada Yesus. Tuhan, kalau kamu ke sana, kamu akan dilempari batu. Ada 2 ancaman yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Yang pertama dilempari batu, yang kedua akan ditangkap di pasal yang ke-10. Hanya dengan 1 kali pernyataan dirinya, Yesus Kristus langsung menghadapi ancaman. Tetapi kemudian Yesus menjawab kekhawatiran para muridnya. Bukankah siang hari lamanya 12 jam? Siapakah yang berjalan pada siang hari? Ia tidak jatuh tersandung karena ia telah melihat terang dunia ini. Di ayat 11, Lazarus sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi untuk membangunkan dia. Tuhan Yesus sengaja untuk menunda perjalanannya 2 hari. Yesus Kristus sengaja untuk berlambat-lambat sampai akhirnya Lazarus mati. Ketika dia mendengar kabar kematian Lazarus, dia tidak kemudian berpikir, oh ya udah, nggak butuh-butuh amat gua ke sana. Tetapi kemudian dia berkata, ayo kita ke sana, kita harus membangunkan saudara kita yang mati. Bapak Ibu, mari kita perhatikan respon para murid ketika Tuhan Yesus berkata, mari kita ke sana. Di ayat 16, Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Bapak Ibu, para murid menyadari ancaman, tantangan yang Yesus hadapi untuk datang ke Betania, untuk datang mendatangi Lazarus yang sudah mati adalah kematian Yesus sendiri. Harganya mahal sekali. Dia harus menghadapi kematian demi bertemu dengan orang yang sudah mati. Tetapi Yesus tetap pergi ke sana. Respon para murid itu seperti kelihatannya berani ya Bapak Ibu ya. Seperti ayo ya sudahlah, kalau guru mau ke sana, kalau dia mau mati, ayo kita pergi dan mati bersama-sama dengan dia. Terlihat patriot, tetapi sebenarnya menggambarkan betapa mengerikannya kematian tersebut. Para murid menyadari bahwa kematian itu sangat menakutkan, tetapi Yesus rela mendekat kepada kematian demi sahabat yang dikasihinya, demi Lazarus yang sudah mati, demi mendatangi orang yang ia kasihi. Bapak Ibu, sampai di sini kita bisa melihat bahwa tindakan sederhana Yesus untuk tetap datang kepada orang yang sudah mati di tengah-tengah bahaya kematian, di tengah-tengah ancaman kematian, ini menjadi bayang-bayang apa yang akan Yesus lakukan. Seperti trailer Final Destination tadi, perjalanan Yesus kepada Lazarus yang sudah mati, itu seperti trailer, teaser, apa yang akan Yesus Kristus lakukan kepada umatnya yang ia kasihi. Ia datang dengan sengaja ke dalam kematian, ia merengkuh kematian demi orang-orang yang dikasihinya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes pasal 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yaitu seseorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus tahu bahwa rela masuk
ke dalam kematian demi orang-orang yang dikasihinya adalah sebuah tanda kasih yang sedemikian besar. Tuhan Yesus rela untuk masuk ke dalam kematian demi menunjukkan kasih-Nya. Bapak Ibu, di masa lalu ketika raja-raja, kerajaan-kerajaan, kekaisaran-kekaisaran saling berebut kekuasaan, saling menjajah satu sama lain, Romawi pernah menjadi sebuah kekaisaran yang sangat kuat adidaya di tengah dunia ini. Kekaisaran Romawi itu berhasil menjadi kekaisaran yang adidaya karena mereka punya pasukan yang sangat kuat dan mereka terkenal sebagai orang-orang yang kejam sebenarnya. Salah satu cara mereka untuk mengendalikan orang-orang yang mereka jajah adalah mereka membuat hukuman-hukuman yang mengerikan bagi orang-orang yang membangkang ya. Salah satu hukuman yang paling kejam yang pernah dilakukan di tengah bangsa Romawi adalah orang yang membangkang, orang yang melanggar hukum akan diberikan hukuman dia diikat dengan mayat. Jadi ada jenazah, ada tubuh orang yang sudah mati akan diikat sedemikian rupa jadi seperti digendong oleh si terhukum tersebut. Gambarnya tidak saya tampilkan karena sangat serem ya Bapak Ibu ya. Digendong dan ya udah, orang yang dihukum tersebut tidak dipenjara, orang yang dihukum tersebut tidak dikurung, dia dibiarkan untuk bebas untuk melakukan kegiatan sehari-hari sambil menggendong sesosok mayat di tubuhnya. Dia sementara waktu akan terlihat sehat-sehat saja, baik-baik saja, nggak ada masalah, cuma berat aja, gendong kemana-mana. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa tebak ya, akan ada pembusukan, akan ada dampak-dampak yang terjadi di mayat tersebut yang kemudian akan sedikit demi sedikit mempengaruhi kesehatan orang yang dihukum tersebut sehingga dia lama-lama sakit dan dia akhirnya mengalami kematian yang menyiksa, pelan dan mengerikan. Orang yang terhukum dan menggendong kematian itu sangat menggambarkan kondisi kita sebagai manusia. Kita adalah orang-orang yang tidak bisa dilepaskan, dipisahkan, dan kematian punya kekuasaan, punya dampak yang sedemikian besar dalam hidup kita. Kematian adalah ujung dari orang-orang yang ada di dunia ini karena upah dosa ialah maut. Kematian memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Sama seperti trailer dari film Final Destination tersebut. Tetapi ketika kita membaca cerita bahwa Yesus Kristus sengaja datang merengkuh kematian, itu seperti Yesus datang membuka ikatan dari orang yang terhukum ini, mengambil mayat itu dan menggantikan si terhukum untuk menggendong mayat yang jadi hukumannya. Ia merengkuh, ia mengambil kematian yang seharusnya menjadi jatah kita sebagai orang-orang yang berdosa. Bapak Ibu, itu menunjukkan betapa besarnya kasih Yesus Kristus Allah kita. Tetapi bagaimana ya caranya ya? Kok bisa ya Tuhan Yesus bisa mengasihi dengan seluar biasa itu? Bagaimana Tuhan Yesus bisa merengkuh kematian? Kenapa Yesus Kristus bisa merengkuh kematian? Karena Dia memiliki kuasa yang melampaui kematian. Kalau Bapak Ibu tadi naik ke tangga ada tulisannya. Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki kuasa yang melampaui kematian. Bapak Ibu sebenarnya ya di pasal 10 ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik, itu dia sudah kasih bocoran
Kenapa dia dikatakan sebagai gembala yang baik? Kenapa dia rela mati untuk domba-dombanya? Karena dia punya kuasa. Mari kita baca, mari kita buka Yohanes 10 ayat 17 hingga ayat 18, Bapak Ibu. Mari selama beberapa waktu kita biarkan Alkitab kita terbuka karena kita akan lihat beberapa ayat. Yohanes 10 ayat 17 hingga ayat 18. Mari kita buka dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa mengasihi aku, Yesus Kristus adalah Allah yang punya kuasa untuk mengambil dan mengembalikan kembali nyawanya. Ia berkuasa untuk memberikan nyawanya dan mengambil nyawanya kembali. Pun demikian dengan nyawa manusia yang dikasihinya. Allah kita Allah yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Dia Allah yang punya kendali penuh atas kehidupan. Dia Allah yang dapat mampu mengalahkan kematian. Dia satu-satunya pribadi yang mampu mengalahkan kematian. Bapak Ibu, ini bisa kita lihat dari percakapan yang tadi kita baca. Setelah Tuhan Yesus menunda kedatangannya, setelah Lazarus mati, dia pun berjalan ke Betania, dan sebelum dia masuk ke dalam perkampungan, Marta sudah mendengar bahwa Yesus datang. Dia menghampiri Tuhan Yesus keluar kampung, dan perkataan pertama yang ia katakan ketika ia bertemu dengan Yesus Kristus adalah yang tadi kita baca di ayat 21. Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Bapak Ibu, ini sebuah erangan kesakitan ya dari Maria. Dia kemudian melanjutkan di ayat yang ke-22. Namun sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus, dia langsung mengadukan apa yang menjadi sakit di hatinya. Kalau engkau ada saat itu, kalau engkau tidak terlambat, engkau pasti bisa menolong saudaraku. Bapak Ibu, ini sebuah pernyataan iman. Maria sakit karena dia berhadapan dengan kematian saudaranya, tetapi dia punya iman bahwa Yesus Kristus punya kuasa. Kalaupun saat ini engkau minta kepada Allah, Allah akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Lalu Yesus Kristus berkata di ayat 23, saudaramu akan bangkit. Yesus langsung menyatakan statement, saudaramu akan bangkit. Yesus Kristus langsung menyatakan rencananya kepada Maria, aku datang, saudaramu akan bangkit. Dan Maria pun mengatakan apa yang dia tahu tentang Yesus, bahwa tentang kematian saudaranya. Dia berkata bahwa aku tahu dia akan dibangkitkan pula dari antara orang mati di akhir zaman. Bapak Ibu, kemungkinan Marta dan Maria itu pernah mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Di pasal-pasal sebelumnya, pasal 6 terutama, pasal 6 ayat 39, ayat 40, 44 dan 54, Tuhan Yesus itu berkali-kali mengatakan bahwa akulah yang bisa membangkitkan orang mati. Akan ada kebangkitan orang mati di akhir zaman bagi orang-orang yang percaya. Marta tahu, Marta punya pengetahuan bahwa orang-orang yang mati akan kembali bangkit.
Tetapi sepertinya Bapak Ibu pengetahuan ini tidak berpusat, dia tidak tahu bahwa kebangkitan itu terjadi di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, di ayat yang ke-25 Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Marta tahu bahwa orang yang mati akan dibangkitkan di akhir zaman. Tetapi dia belum tahu siapa yang membangkitkannya. Yesus Kristus memperkenalkan dirinya. Akulah kebangkitan dan hidup. Bapak Ibu, Yesus Kristus tidak memperkenalkan dirinya begini. Akulah yang bisa, yang punya kuasa membangkitkan dan memberikan hidup. Tapi dia berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Kebangkitan dan hidup itu bukan sekedar kuasa, mujizat yang bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi dialah sumbernya. Dialah pribadinya, di mana kebangkitan dan kehidupan manusia berasal. Dia punya kuasa sebesar itu, dia punya keberanian sebesar itu untuk melangkah masuk ke dalam kematian, karena dialah kebangkitan dan hidup. Dia punya kuasa yang melampaui kematian karena dialah kebangkitan. Dia tidak digentarkan oleh kematian karena dialah kebangkitan itu sendiri. Bapak Ibu, ketika dia berkata akulah kebangkitan dan hidup, ini adalah pernyataan diri Tuhan Yesus yang kesekian. Kalau Bapak Ibu mengikuti dari beberapa minggu yang lalu, kita mengikuti rangkaian tema yang membahas tentang ego eimi, pernyataan diri Yesus di dalam kitab Injil Yohanes. Di dalam Injil Yohanes ada 7 pernyataan diri Yesus Kristus yang sebenarnya merujuk dan meneguhkan bahwa dia Allah yang sama yang ada di PL. Intinya seperti itu. Dalam pernyataan diri yang lain, Bapak Ibu, predikatnya hanya satu. Misalnya, akulah roti, akulah pintu, akulah gembala yang baik. Cuma satu ya. Khusus di pernyataan diri ini, pernyataan ego eimi ini, Yesus kemudian menyebutkan 2 predikat. Kebangkitan dan hidup. Apa bedanya kebangkitan dan hidup, Bapak Ibu? Akulah kebangkitan dan hidup itu kemudian berbeda, kita bisa lihat dari janji yang mengikuti pernyataan diri tersebut. Di ayat 25 dan 26, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah kebangkitan dan hidup, dia melengkapi pernyataan dirinya dengan 2 janji. Yang pertama, siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26 yang kedua janjinya, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Ada 2 janji yang kemudian para penafsir percaya bahwa 1 janji untuk kebangkitan, 1 janji untuk hidup. Janji yang melengkapi kebangkitan adalah siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Janji ini dikatakan kepada Yesus mengenai orang yang sudah mati. Janji bahwa orang yang sudah mati, seperti Lazarus, sudah 4 hari dia mati, dia akan bangkit jika ia mati dalam keadaan percaya kepada Yesus Kristus. Lalu janji yang kedua disematkan kepada hidup. Akulah hidup. Janji yang mengatakan bahwa setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau tadi diberikan kepada orang yang sudah mati, untuk orang yang sudah mati, kali ini janjinya diberikan kepada orang-orang yang masih hidup seperti Marta dan Maria, bahwa
jika mereka percaya kepada Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah benar-benar mati. Mereka tidak akan binasa. Kematian tidak akan pernah jadi ujung mereka. Kematian akan menghantar mereka kepada hidup yang baru. Bapak Ibu, ada dua predikat kebangkitan dan hidup. Ada dua janji bagi orang-orang yang sudah mati dan bagi orang-orang yang masih hidup. Tetapi ada satu hal yang sama yang diulang. Apakah itu? Ada yang bisa menebak? Ada satu frasa yang sama di dalam dua janji yang Tuhan Yesus sematkan dalam ayat ini. Ada satu yang sama, yaitu syarat. Syaratnya adalah barang siapa? Percaya. Ada dua janji, ada dua hal yang kemudian dikatakan kepada Marta, tetapi kemudian berpusat pada satu kata, satu frasa. Siapa yang percaya kepadaku? Orang yang sudah mati, yang percaya kepadaku, ia akan tetap hidup. Orang yang masih hidup dan dia percaya kepadaku, ia tidak akan dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, Yesus Kristus sedang menunjukkan bahwa kematian dan kehidupan berpusat pada Yesus Kristus. Orang-orang hanya bisa mengalami kebangkitan dan hidup jika mereka sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Dialah sumber kehidupan ini. Dialah yang punya kuasa atas hidup dan matinya seseorang. Manusia mungkin memandang kematian sebagai sesuatu yang menakutkan seperti para murid, maupun sesuatu yang menyakitkan seperti Marta dan Maria. Kita pun bisa paham ketika dihadapi kepada kematian, kita pun bisa takut. Ketika kita menyaksikan kematian, terutama orang-orang yang kita kasihi, kita pun sakit. Tetapi bagi orang-orang yang mengalami ketakutan dan kesakitan karena kematian, Yesus Kristus berjanji, menyatakan diri bahwa dialah kebangkitan dan hidup. Kematian hanyalah sesuatu, yang ada di dalam kendali kuasanya. Masalahnya adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bapak Ibu, itu juga yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-27 pasal yang ke-11. Dia mengakhiri pernyataan diri dan janjinya dengan mengatakan, Percayakah engkau akan hal ini, di ayat 26 ya. Percayakah engkau akan hal ini? Di ayat 27 Maria mengatakan bahwa ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah yang datang ke dalam dunia. Maria meresponi pernyataan diri Allah dengan pengakuan akan ketuhanan Yesus Kristus atas hidupnya, atas hidup saudara-saudarinya. Kuasa Yesus Kristus, Bapak Ibu, hanya dialami oleh orang yang mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Maukah kita mengalami kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan Yesus Kristus? Kita hanya bisa mengalaminya jika kita mengakui ketuhanan Yesus Kristus atas hidup kami, atas hidup kita. Tidak hanya berharap menerima kuasanya, tetapi percaya kepada pribadinya yang adalah kebangkitan dan kehidupan sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, Maria yang percaya dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya pada hari itu menyaksikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh kebangkitan dan kehidupan dengan cara membuktikan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian.
Jika kita baca terus sampai ujung perikop tersebut, kita akan lihat Tuhan hanya ngomong di hadapan kubur tersebut. Keluarlah Lazarus, marilah keluar. Tuhan berkata demikian dan Lazarus sungguh-sungguh bangkit. Maria dan Marta melihat kebangkitan saudaranya karena mereka mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kebangkitan Lazarus itu hanyalah permulaan dari pembuktian akan kuasa Yesus Kristus atas hidup dan mati. Kalau kita baca sampai akhir kitab Yohanes, Injil Yohanes, kita akan terus menemukan Tuhan Yesus terus-menerus menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian, terutama atas perjalanannya menuju kayu salib. Mari kita lihat secara cepat Bapak Ibu. Kita lihat secara cepat bagaimana Tuhan menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian. Yang pertama dia tunjukkan dalam peristiwa penangkapan dirinya di Yohanes pasal 18 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Secara singkat Bapak Ibu, Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia sudah dikepung oleh para tentara. Kemudian para tentara itu bertanya, di manakah Yesus orang Nazaret itu? Di ayat 4 Tuhan bertanya, siapakah yang kamu cari? Dan mereka berkata, Yesus dari Nazaret. Apa jawaban Tuhan? Akulah dia. Ketika dia berkata akulah dia, apa yang terjadi? Ketika ia berkata di ayat 6, ketika ia berkata kepada mereka akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Bapak Ibu, akulah dia itu adalah formula utama dari 7 pernyataan Tuhan Yesus di kitab Injil. Ego eimi. Kata yang sama yang Tuhan katakan kepada Musa di padang gurun. Tuhan, kalau engkau utus aku ke bangsa Israel, aku diutus siapa? Aku adalah aku. Kata yang sama Tuhan katakan malam itu, akulah dia, dan orang-orang yang mau menghukumnya, menangkapnya, membunuhnya, jatuh. Menunjukkan bahwa kalau Tuhan mau, dia punya kuasa yang cukup. Hanya dengan berkata, akulah dia. Tetapi kemudian kita tahu akhir ceritanya dia tetap ditangkap dan membiarkan dirinya diperlakukan sebagai pesakitan. Lalu yang kedua, di Yohanes 19 ayat yang ke-10 hingga yang ke-11. Pilatus ketika Yesus berkata diinterogasi oleh Pilatus, kemudian Pilatus berkata, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk menyalibkan engkau? Pilatus saat itu adalah pimpinan politik tertinggi di tanah Yudea yang memang punya kuasa untuk menghukum seseorang. Tetapi jawab Yesus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu. Tuhan sedang menyatakan diri. Kalau hari itu Pilatus bikin vonis, membuat keputusan politis, itu karena kuasa dari Yesus Kristus. Yesus Kristus pakai kuasanya untuk merengkuh kematian. Lalu yang ketiga, ketika kematian Yesus Kristus sendiri, di pasal 19 ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kalimat aktif Bapak Ibu, bukan dia dibunuh. Dalam narasi kematian Tuhan Yesus, dia tidak dituliskan sebagai korban dari kejahatan para penjajah atau korban dari strategi orang Yahudi.
Dia ditulis sebagai pribadi yang menyerahkan nyawanya. Sama seperti yang tadi dikatakan di pasal 10. Bukan, aku berkuasa untuk memberikannya dan mengambilnya kembali. Di saat atas salib dia menggenapkan perkataan tersebut. Dia menyerahkan nyawanya. Dan terakhir, tentu saja yang paling super, yang paling ultimate adalah dalam kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca di pasal 20 ayat 27, di situ dituliskan bahwa Yesus Kristus sudah bangkit, tetapi untuk membuktikan kematiannya dia membiarkan Thomas untuk melihat dan menyentuh bekas lukanya. Tuhan Yesus sudah ada dalam tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitannya, tetapi tetap ada bekas lukanya. Bukankah kalau dia sudah bangkit, bukankah tubuh kebangkitan itu harusnya sudah sempurna? Tetapi Tuhan sengaja bekas lukanya tetap ada. Dia ingin menunjukkan dengan tubuh kebangkitannya bahwa kematian tidak lagi membinasakan. Luka-luka itu luka-luka yang fatal, Bapak Ibu. Luka-luka yang bisa menyebabkan kematian bagi manusia biasa. Tetapi sekarang di dalam kebangkitannya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, kematian tidak lagi membinasakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Di hadapan Allah, di hadapan Yesus Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, kematian tidak lagi membinasakan. Apa artinya Bapak Ibu punya Tuhan yang adalah kebangkitan dan hidup? Dalam 2 Korintus 4, dalam Yohanes 16 ayat 33, Tuhan berkata dalam kata-kata terakhirnya kepada para murid, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sebelum dia mati di atas kayu salib, sebelum dia bangkit dari kematian, dia sudah mengklaim, aku telah mengalahkan dunia. Di dalam dunia yang ada kejahatan itu, yang ada kematian yang ditakutkan dan menyakitkan itu, Allah telah mengalahkannya. Lalu dalam Korintus 2 ayat 4, pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11, Paulus dengan percaya berkata bahwa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Paulus membawa kematian Yesus Kristus dalam penderitaannya. Ketika dia dianiaya, ketika dia ditekan, ketika dia tertindas, ketika dia dikejar, ketika dia lemah, dia tahu bahwa dia sedang membawa kematian Yesus Kristus. Tetapi dia tidak katakan hal tersebut dengan ketakutan, Bapak Ibu, tetapi dengan penuh kekuatan dan keberanian. Aku gendong, aku pakai kematian Yesus Kristus itu karena aku pun mengalami hidup di dalamnya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam hidup kami. Kematian, penderitaan, kesengsaraan kita tidak lagi tanda bahwa kita akan dibinasakan, bahwa kita lemah, bahwa kita akan mencapai ujung manusia yang sama. Kita sedang mengalami kematian, dan dengan demikian kita akan mengalami kehidupan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu kenal sebuah lagu, dan mungkin juga pernah dengar cerita bagaimana lagu ini diciptakan. Lagu It Is Well With My Soul, atau yang lebih sering kita kenal dengan lagu Tenanglah Jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Bapak Ibu, hymn ini ditulis bukan dalam kondisi penulisnya
penulisnya Horatio Spafford, tidak dia tulis dalam kondisi aman-aman saja, di gereja, lagi duduk, terinspirasi karena khotbah. Dia menuliskan him ini dalam kapal yang membawa dia ke Inggris. Ya betul, ke Inggris dari Amerika. Dan kemudian dia melewati titik di mana kapal yang mengangkut istri dan anak-anaknya sebelumnya meninggal. Kenapa istri dan anak-anaknya meninggal di kapal yang tenggelam sebelum Spafford melewati titik itu? Karena di Amerika Spafford mengalami kebangkrutan dan dia mau pindah ke Inggris. Dalam perjalanan istri dan anak-anaknya duluan, istri dan 4 anaknya. Lalu kapal tersebut tenggelam dan yang selamat hanya istrinya. Spafford bangkrut, kehilangan 4 anaknya, dan dia menyusul segera setelah mendapatkan kabar duka cita tersebut dari telegram istrinya. Istrinya cuma mengabarkan begini, saya selamat sendirian. Dalam rasa sakit, dalam rasa kalutnya, dalam duka citanya di hadapan kematian, di titik di mana anak-anaknya tenggelam, dia memperoleh inspirasi untuk menuliskan kata-kata ini. It is well with my soul. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Bapak Ibu, orang yang bisa berkata, tenanglah jiwaku di hadapan kematian, di hadapan penderitaan, hanyalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami kebangkitan dan hidup di dalam Yesus Kristus. Itu yang saya yakini. Apa artinya kita punya Allah yang adalah kebangkitan dan hidup? Artinya adalah kita punya keberanian untuk menjalani kehidupan yang menakutkan di tengah dunia ini. Ujung dari segala sesuatu di tengah dunia ini adalah kemunduran dan kematian. Tetapi itu tidak menggentarkan kita. Kita berjalan dengan penuh keberanian di tengah dunia yang jahat. Kita punya ketenangan ketika kita berhadapan dengan kematian. Kematian tidak hanya sekedar duka cita dalam kematian fisik, kegagalan, kekecewaan, penderitaan, penganiayaan, sebagaimana yang dituliskan oleh Paulus. Sakit penyakit pun adalah bagian dari kematian. Tetapi di hadapan itu semua kita punya ketenangan. Bapak Ibu, orang-orang yang percaya mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang merengkuh kematian dan mengalahkannya adalah orang-orang yang punya keberanian untuk menjalani kehidupan ini dan punya ketenangan untuk menghadapi kematian. Mari kita akhiri renungan kita sambil kita menggumamkan, menyanyikan lagu ini setengah suara. Tenanglah, tenanglah jiwaku. 1, 2, 3. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Sekali lagi kita katakan, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Ya Tuhan Yesus,
kami mengatakan, tenanglah jiwaku karena kami percaya Engkaulah Allah yang adalah kebangkitan dan hidup kami. Allah atas hidup dan mati kami. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang dibayangi oleh rasa takut, sesal, dan duka. Biarlah firman-Mu menjadi penghiburan dan kekuatan bahwa kami saat ini berdiri bersama-sama dengan Allah yang telah mengalahkan dunia. Hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang mengerang kesakitan di tengah dunia ini, dikuasai oleh kegelapan dunia, kegelapan bangsa kami yang merasa tidak berdaya di tengah kematian. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan kami, bahwa Engkaulah Allah yang menaklukkan kematian. Segala penderitaan dan kejahatan di dunia ini, dan bahkan kematian, tidak akan pernah lagi membinasakan kami. Segala erang kesakitan dan jerih lelah kami hanya sementara, karena Engkau sendirilah yang berjanji akan menghantarkan kami menuju kemuliaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Penderitaan kami yang sementara ini tidak seberapa jika dibandingkan dengan kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Berikan kami kekuatan, keteguhan, iman yang cukup Tuhan untuk terus berjalan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kita. Mari kita nyatakan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui QRIS dari bangku yang ada di depan saudara ataupun lewat amplop yang akan diedarkan oleh petugas. Mari kita nyanyikan persembahan dengar seruan Beri Terbaikmu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan puji. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat, Dia akan puji. Tak kalah Dia datang, damai senang, ada pahala sedang. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Semua terjadi berkat Dia, Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Kau senantiasa menjadi sumber hidup yang memelihara kami. Kami telah memberi sedikit dari berkat yang Kau berikan, kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami dan Tuhan pakai untuk pekerjaan-Mu. Kami juga rindu hidup saling mengasihi di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami, di lingkungan masyarakat. Melakukan firman Tuhan, hidup menyatu dengan Yesus, menjadi persembahan yang hidup dan saluran berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Gayamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku menari pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini. Dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus, sukacita, rohmu hadir di sini. Gayamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beri. Aku sering mikir, hidup begini ya. Banyak banget masalahnya. Teman-teman aku tuh seru, tapi kok aku nggak nyambung ya. Sekolah susah banget, di rumah sendiri doang, capek, gak enak. And I'm struggling with something now. I need help. Aku mau cerita, but they won't understand. Nobody will. Hidup aku begini, stuck like this. Mau sampai kapan? I can't do this anymore. I need to stop. Aku harus berubah. Aku mau berubah. Tuhan, Tuhan, aku harus ngapain? Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan karena kita memasuki minggu kelima. Bapak Ibu perlu kita ketahui bersama bahwa setiap persembahan yang kita berikan di minggu kelima itu untuk minggu pelayanan sosial atau diakonia. Jadi tadi ketika kita memberikan persembahan itu seluruhnya akan masuk di dalam persembahan pelayanan sosial atau diakonia. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyambut apabila ada di antara kita yang baru pertama kali hadir. Apakah ada Bapak Ibu Saudara sekalian? Boleh lihat kanan kirinya, apakah ada? Ada ya, seorang saudara di sebelah sana. Mari kita berikan tepuk tangan ya. Nanti boleh mengisi data supaya kita dapat berkenalan ya. Terima kasih untuk para pelayan KU1 dan terima kasih kepada Guru Injil Eri yang telah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 24 sampai tanggal 30. Adapun nama-nama berikut: Bapak Kurniawan, Saudara Nelson, Saudari Karunia, Bapak Bunhon, Bapak Tommy, Bapak Mission Daci, Bapak Lichandra, dan Ibu Monica. Selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Kemudian Bapak Ibu untuk Komisi Adelpos tadi ada sedikit teralat di layar dengan penyampaian yang saya ingin sampaikan. Untuk Komisi Adelpos akan diadakan tanggal 11 April ya. Jadi bukan Jumat yang pertama ini, biasanya di Jumat pertama, tetapi khusus untuk bulan April kita akan mengadakan di minggu yang kedua atau Jumat yang kedua ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk perjamuan kudus minggu depan ya, perjamuan kudus yang biasanya kita lakukan di minggu pertama setiap bulannya, khusus untuk bulan April karena akan ada Jumat Agung, maka minggu pertama bulan April ditiadakan begitu ya, atau dipindahkan ke hari Jumat Agung. Begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun nantinya di minggu pertama tidak ada perjamuan kudus, tentu saja kita sebagai umat Tuhan tetap boleh hadir dan tetap beribadah kepada Tuhan. Dan nanti di hari Jumat Agung kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk Komisi Pasutri akan mengadakan seminar keluarga The Techwise Family, mengundang seluruh generasi untuk hadir. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa mengundang seluruh generasi boleh hadir? Nah untuk oma opa, saya yakin setiap kita yang oma opa seringkali menjaga cucu ya, dan seringkali tanpa sadar kita mungkin juga memberikan handphone begitu ya kepada mereka supaya mereka lebih tenang dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata penggunaan handphone itu bisa memberikan dampak-dampak juga. Nah, Ibu Herawati adalah seorang dosen, pakar psikologi yang berkelut dan juga berkecimpung di dalam penelitian mengenai dengan media sosial. Oleh karena itu saya mengundang setiap kita untuk boleh hadir di dalam seminar Komisi Pasutri yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 April pukul 12.30. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, berita duka cita. Telah berpulang dalam damai Ibu atau almarhumah Ibu Susilowati pada hari Kamis yang lalu pada usia yang ke-89 tahun. Almarhumah adalah orang tua dari Bapak Kurniawan dan atau mertua dari Ibu Eva. Hari ini jenazah akan dikremasi di rumah duka Oasis Jatake ya. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada keluarga, dan saya mewakili seluruh BPBJ dan Jemaat mengucapkan turut berduka cita. Ya, itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingin menyambut beberapa saudara kita yang baru pertama kali hadir. Ada Bapak Saudara Risman. Ya, boleh angkat tangannya? Ya, Bapak Albertus dan juga ada Bapak Lutfi ya. Ya, selamat datang. Oh ya, mohon maaf ya, Ibu Saudari Lutfi ya. Selamat datang. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan salam satu dengan yang lainnya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak setiap kita, mari kita menyanyikan pujian Sepanjang Jalan Anugerah. Menuntun hidupku di
anugerahmu. Setiap langkahku ada anugerahmu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa untuk masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik. Kita doakan juga untuk TNI Polri yang menjaga keamanan, dan kita juga berdoa untuk pemerintah yang boleh terus bekerja untuk membangkitkan ekonomi yang sedang lemah di Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk kondisi Indonesia, secara khusus untuk masyarakat yang sedang melakukan perjalanan mudik untuk berjumpa kembali bersama dengan keluarga yang ada. Ya Tuhan, kami mau berdoa kepada Engkau, kiranya masyarakat yang sedang melakukan perjalanan, Tuhan boleh sertai dan pimpin mereka semua. Kami mau berdoa kiranya perjalanan mereka boleh berjalan dengan baik, tanpa ada halangan dan tidak ada kecelakaan ya Tuhan. Kami pun juga bersama-sama berdoa untuk TNI Polri yang boleh menjaga keamanan di setiap titik-titik perjalanan mudik ya Tuhan. Kami mau berdoa kiranya mereka yang bertugas, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, dan mereka juga pun mempunyai hikmat untuk boleh mengatur lalu lintas yang ada. Ya Tuhan, kami pun juga bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk pemerintah kami ya Tuhan. Sudah beberapa bulan pemerintah yang baru melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kami mau berdoa kiranya pemerintah Indonesia boleh terus bekerja membangkitkan ekonomi yang sedang lusuh. Bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi memang terjadi di seluruh dunia. Ya Tuhan, di tengah kondisi yang sedang lemah seperti ini, berikanlah hikmat kepada setiap orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, dan Tuhan juga yang boleh menolong mereka, sehingga mereka pun juga boleh mencoba melakukan berbagai hal untuk boleh membuat ekonomi di Indonesia kembali bangkit. Kami memohon kepada Tuhan di tengah kelusuan yang ada, kami pun terus bersandar kepada Tuhan, meminta dan berharap kepada Tuhan. Kami percaya bahwa kalaupun di luar sana burung-burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kami semua sebagai umat kepercayaan, umat percaya, umat yang disayangi, umat yang betul-betul dikasih oleh Tuhan. Mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong setiap diri kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Couldn't save myself.